Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibtoldi Mahendra dengan NIM 202162121097 dari kelas A2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya di mata kuliah Metode Perancangan Arsitektur 1. Ada poin pembahasan. Yang pertama, pengertian programming. Yang kedua, proses program. Yang ketiga, konsep arsitektur. Yang keempat, teknik presentasi konsep. Yang kelima, penyusun program ruang. Dan yang keenam adalah analisis tapak. Yang pertama, programming arsitektur. Programming arsitektur adalah proses pengaturan informasi sehingga informasi yang benar dapat secara tepat posisinya dalam proses desain, dan keputusan yang tepat dapat dilakukan untuk mempertajam hasil dari desain bangunan tersebut. Pemrograman merupakan proses kreatif secara terstruktur terhadap tujuan untuk mewujudkan suatu bangunan. Perencanaan prosedur dan organisasi dari bagian sumber daya tentunya akan membuat desain dalam suatu konteks, dan persyaratan yang spesifik juga disebut sebagai pemrograman. Pengertian programming menurut para ahli. Programming ialah suatu teknik perencanaan yang dengan menggunakan model matematika dengan tujuan untuk menemukan kombinasi-kombinasi produk yang terbaik di dalam menyusun suatu alokasi sumber daya yang terbatas guna untuk mencapai tujuan yang digunakan secara optimal. Yang kedua, proses program. Ada tiga. Yang pertama ada identifikasi masalah, yang kedua konsep desain, yang ketiga skematik desain. Yang pertama, identifikasi masalah. Dalam proses identifikasi masalah harus dapat mempresentasikan apa yang ingin dicapai dari hasil rancangan atau desain nantinya, serta mengapa klien menginginkan hal itu. Setelah itu, dalam proses merancang kita harus mengumpulkan fakta dan menganalisisnya, yaitu berupa kondisi fisik, iklim, aturan, dan sebagainya. Fakta dapat ditemukan dari kondisi lapangan atau pengamatan langsung, data primer atau dari dokumen-dokumen resmi, atau data sekunder. Data atau statistik tentang iklim, penduduk, ekonomi, rencana tata ruang, dan sebagainya yang memiliki pengaruh terhadap tapak dapat digunakan. Selain itu, seorang arsitek harus berdiskusi dengan klien untuk lebih mengetahui kebutuhan dan keinginan klien. Biasanya kemauan klien cukup banyak, disitulah seorang arsitek berperan mencari titik tengah agar desain dapat sesuai kebutuhan dan kemauan klien. Setelah itu, arsitek akan mulai membuat desain, diawali dengan membuat mass transformation. Yang kedua, konsep desain. Konsep desain merupakan proses untuk menciptakan atau membuat kreasi tentang suatu objek baru. Desain dapat berarti juga sebagai hasil akhir dari proses kreatif yang sudah melalui beberapa tahap, baik itu berwujud sebuah gambar maupun objek nyata. Konsep desain dalam dunia arsitektur dapat diwujudkan baik dari segi desain interior maupun desain eksterior suatu bangunan. Yang ketiga, skematik desain. Skematik desain adalah proses bagi arsitek merancang beberapa konsep desain sampai desain tersebut menjadi solusi dalam permasalahan. Dalam perancangan suatu bangunan, ada kegiatan perancangan desain skematik yang mana diartikan dan ditunjukkan untuk memenuhi tujuan dan kebutuhan proyek. Tahapan desain skematik: yang pertama ada analisis kebutuhan proyek, yang kedua ada analisis regulasi bangunan, yang ketiga ada diagram studi pada persyaratan ruang, yang keempat ada analisis data survei dan data utilitas, yang kelima ada skema studi desain dan solusi, yang keenam ada perencanaan desain skematis, sketsa, dan model pembelajaran, yang ketujuh ada deskripsi proyek umum, yang kedelapan ada konsep struktur bangunan, yang kesembilan ada perkiraan biaya awal, dan yang ke-10 ada penyajian dokumen desain skematis. Yang ketiga ada konsep arsitektur. Konsep arsitektur adalah konsep tematik arsitektur yang menjadikan
rumah lebih eksplisit dengan tematik yang sedang trending. Konsep ini mengambil tema dan mewujudkan dirinya dalam desain fisik bangunan. Ada 5 bagian dari konsep arsitektur, yaitu yang pertama ada konsep analogi, konsep yang mengidentifikasi hubungan sifat khas atau cara kerja suatu benda dengan desain. Yang kedua ada metafora yang menggunakan ungkapan bagaikan atau seperti untuk mengidentifikasi suatu hubungan antara benda tertentu dengan desain arsitektur. Yang ketiga ada esensi, hakikat, konsep yang mengandung pengertian aspek yang paling penting dan intrinsik dalam desain. Yang kelima ada programatik, konsep yang dikembangkan pada persoalan-persoalan yang pragmatis diidentifikasi dari program sebuah bangunan. Dan utopia, konsep yang menggunakan cita-cita idealis yang ekstrim. Teknik presentasi konsep, beberapa cara teknik presentasi konsep, yaitu menjelaskan inti dari gagasan yang akan disampaikan, menggunakan gambar sketsa yang lebih jelas dan praktis saat ingin menjelaskan pada klien. Ketiga, lebih banyak menjelaskan dengan gambar daripada dengan kalimat. Yang keempat, membuat gambar atau kalimat yang mudah dimengerti dan dipahami. Yang kelima, memberikan gambaran berupa desain display. Yang keenam, ada mempersiapkan data existing. Penyusunan program ruang. Program ruang adalah suatu perhitungan luas ruang disusun berdasarkan jumlah atau standar satuan spesifik dari tatanan terkecil masing-masing aktivitas serta prasarana yang dibutuhkan pada masing-masing ruang. Beberapa tahapan penyusunan program ruang yaitu besaran ruang, yang kedua kelompok ruang, yang ketiga organisasi ruang, yang keempat hubungan ruang, yang kelima sirkulasi ruang, dan yang terakhir ada kebutuhan dan jenis ruang. Analisis tapak. Analisis tapak adalah bagian dari tahapan dalam merancang sebuah objek arsitektur berdasarkan fakta dan berupa kondisi existing tapak. Analisis tapak ini juga bertujuan untuk menyesuaikan objek perancangan dengan kondisi existing tapak dengan perhitungan kebutuhan set yang berdasarkan kebutuhan luas ruang yang dihitung menggunakan KDB, KLB, DC, dan FAR. Penentuan alternatif site. Alternatif site adalah pemilihan site yang memiliki potensi sesuai kriteria kebutuhan dari owner yang mengacu pada fungsi suatu bangunan yang akan dirancang. Dan kondisi existing adalah informasi yang dapat kita ketahui setelah melakukan penelitian, pengamatan, dan kajian atas keberadaan site yang telah dipilih. Dan untuk mendapatkan hasil yang lebih efektif, ada beberapa hal yang harus diteliti lebih dalam lagi, yaitu topologi, hidrologi, klimatologi, dan geologi. Sekian presentasi dari tugas atau kuliah metode perancangan arsitektur 1. Apabila ada salah kata dan kalimat, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.